Selamat datang kembali di channel saya, Olive Elektroteknik. Di video kali ini saya ada kedatangan sebuah rice cooker ya. Rice cooker ini merek Yongma, bisa diperhatikan Eco Stainless ya. Yongma Eco Stainless. Oke, menurut yang punya rice cooker ini nasi cepat basi ya. Nasi cepat basi. Oke, coba kita perhatikan untuk bagian dalamnya. Oke, sebentar kita coba nyalakan saja dulu ya, untuk memastikan apakah untuk pemanas pada bagian ini ya, pada bagian bodinya ataupun dinding daripada rice cooker ini terasa panas atau tidak ya. Dengan ini juga ya, bagian ini, bagian pemanas pada bagian top ataupun apa ya, penutup ya, penutup daripada rice cooker ini. Oke, sebentar saya coba nyalakan. Oke, ini dia colokannya. Baiklah, bisa diperhatikan di sini lampu untuk bagian ini pemanas sudah menyala ya, warna hijau. Sebentar kita tunggu dulu apakah bagian pemanas pada rice cooker ini berfungsi atau tidak ya. Kita tunggu beberapa saat. A few moments later. Oke, setelah menunggu beberapa saat, sekarang coba kita buka ya. Kita raba. Oke, di sini sudah terasa panas ya. Di sini juga. Oke. Bagian pemanas daripada rice cooker ini ternyata tidak masalah ya. Di sini terasa panas. Nih. Di sini juga di bagian penutupnya. Tetapi kenapa nasi bisa cepat basi? Oke, coba kita perhatikan. Oke, sebentar. Untuk rice cooker ini bisa diperhatikan ya. Untuk tempat penampungan uap airnya, di sini dia tidak punya tempat penampungan ya. Sebagaimana rice cooker pada umumnya ya. Di sini tidak ada tempat penampungan uap air. Dan bisa diperhatikan di sini air langsung turun dan bertahan di sini ya. Bertahan di sini. Ini bisa diperhatikan. Dan bisa diperhatikan juga untuk tempat penanak nasinya, ini pancinya ya, ini bisa diperhatikan di sini untuk tipe rice cooker ini, untuk pancinya dia ada gagangnya ya. Tetapi yang di antar sama si pemilik rice cooker ini tidak mempunyai handle-nya ya. Berarti untuk pancinya ini kemungkinan besar bukan bawaan daripada rice cooker ini. Sebab di sini bisa diperhatikan
ada tulisan Eco Stainless ya. Ini Eco Stainless. Untuk tipe daripada rice cooker ini, sana bisa diperhatikan SMC 4053 ya. Oke. Setelah saya amati ya, di sini terasa panas ya, terasa panas. Oke, untuk lebih pastinya coba kita cek pada bagian termostatnya ya. Untuk bagian pemanas, apakah termostat di sana terjadi error ya ketika proses pemanas di sini ya. Apakah termostatnya langsung memutus ketika temperatur ataupun suhu yang dibutuhkan di sini belum sampai pada settingannya ya, ataupun standar daripada suhu yang ada pada ini ya, bagian pemanas dari rice cooker ini. Oke, coba kita bongkar saja. Oke, ini dia sudah saya bongkar ya. Bisa diperhatikan di sini untuk bagian heater pemanasnya. Ini yang ada pada body, ini bisa diperhatikan ya. Ini ada melingkar di sini ya. Melingkar pada body. Ini bisa diperhatikan. Oke, untuk termostatnya ini dia. Ini ada termostat di sini. Ini. Oke, sekarang kita akan coba periksa termostat ini ya. Apakah termostat ini posisinya memutus atau masih terhubung ya. Oke, posisi untuk bagian heater ini ya masih panas ya, di sini masih terasa panas. Oke, sekarang kita coba ukur saja apakah termostat ini terhubung atau tidak. Oke, coba saya ukur terlebih dahulu.
Ini multitesternya pada posisi buzzer ya. Oke, menyala ya. Ada suara bipnya. Oke, coba kita ukur pada termostat ini. Oke, ini bisa diperhatikan ya. Ini untuk bagian kaki termostatnya ya. Untuk di bagian ujung yang satu, dan kita tempel pada bagian ujung yang satu laginya di sini. Sebentar. Oke, bisa didengar. Untuk suara dari buzzer multitester saya hidup ya, bunyi. Berarti di sini untuk termostat tidak ada masalah ya. Untuk kemungkinan besarnya penyebab nasi murah basi ini ya, penyebab dari nasi bisa cepat basi ya, bisa jadi pengaruh daripada tegangan listrik ya. Tegangan listrik yang ada di rumah pemilik rice cooker ini ya. Kenapa saya katakan tegangan listrik? Bisa jadi tegangan listrik di sana tegangannya drop ya ketika di malam hari. Ketika di malam hari tegangannya drop sehingga menyebabkan heater ini tidak maksimal bekerja ya. Artinya untuk temperatur pada pemanas ini tidak mencapai suhu kurang lebih sekitar 80 derajat ya. Untuk pemanas daripada bagian tabungnya ini ya. Bagian daripada heaternya ini. Sehingga menyebabkan untuk proses pemanasan tidak maksimal. Setelah saya ukur di sini tidak ada masalah ya. Untuk panas pada bagian heaternya ini pun tidak ada masalah ya. Semua oke-oke saja. Oke, kita coba tutup saja ya. Kita coba tutup saja dan kita akan beritahu kepada si pemilik rice cooker ini bahwasanya rice cooker ini setelah diperiksa tidak ada masalah, dan rice cooker ini masih tergolong kategori baru ya, sebab masih belum ada goresan, masih terlihat bersih ya. Oke, saya akan rapikan kembali dan akan jelaskan sedikit ya apa penyebab daripada nasi bisa gampang basi ya. Oke, sebentar saya pasang kembali. Oke, sudah saya rapikan. Dan sebentar saya akan coba jelasin ya penyebab daripada nasi gampang basi pada rice cooker. Biasanya penyebab nasi gampang basi itu dikarenakan pemanas yang ada pada bagian dinding rice cooker ini sama penutup rice cooker ini itu pada umumnya ya tidak terjadi panas ya, ataupun heaternya tidak bekerja ya, sehingga menyebabkan nasi di dalam rice cooker bisa cepat ataupun gampang basi ya. Ketika tidak terjadi panas menyebabkan di sini uap air jadi menumpuk ya.
Di sini uap air bisa menjadi menumpuk banyak ya, sehingga menyebabkan air yang ada pada penutup daripada rice cooker ini menetes dan masuk ke dalam tempat penanak nasinya ya, sehingga menyebabkan nasi gampang basi. Oke, selanjutnya untuk tegangan listrik yang tidak stabil juga berpengaruh kepada kinerja daripada heater ini, heater pemanas yang ada pada rice cooker ini ya, sehingga untuk pemanasan tidak terjadi secara maksimal ya. Jadi itulah penyebab daripada nasi bisa gampang basi. Dan satu lagi di sini untuk rice cooker ini, di sini ada tanda ya, ada tanda. Di sini ada titik. Ini ada tulisan sebentar. Di sini ada tulisan P ya. Ini huruf P di sini. Ada titik di sini ya. Dan di sini ada huruf N ya. Ini ada titik di sini ditandai dengan huruf N. Di sini titik ditandai dengan huruf P. Ini juga berpengaruh ya. Berpengaruh sebab pada posisi P ini adalah menyatakan nasi dalam kondisi pulen ya. Dan di sini normal. Jadi apabila ini diputar untuk saluran uapnya ya, diputar ke sini normal, maka rice cooker ini akan bekerja sebagaimana halnya rice cooker pada umumnya ya, untuk pembuangan uap panasnya ya dari dalam ya. Jadi kalau diputar ke sini, nasi bisa menjadi lebih pulen. Dan kemungkinan besar bisa jadi untuk pengaturan di sini diputar oleh si pemilik rice cooker ini ya, yang menyebabkan nasi yang ada di dalam rice cooker ini menjadi sedikit lebih berair ya. Sebab menurut dari pengakuan si pemilik rice cooker, nasi dimasak di malam hari dan pada pagi harinya nasi sudah berair ya, dan ada tercium aroma bau. Oke. Kemungkinan besar hal-hal itulah yang menyebabkan rice cooker ini nasi menjadi cepat basi. Sebab dari pengukuran yang sudah dilakukan serta pemeriksaan yang sudah dilakukan, tidak ada tanda-tanda yang menyebabkan rice cooker ini bisa menyebabkan nasi basi ya. Sebab heater pemanas yang ada pada bagian penutup dan pada bagian dinding rice cooker ini bekerja. Oke, baik. Mungkin demikian penjelasan singkat ya tentang penyebab nasi basi pada rice cooker, khususnya pada rice cooker Yongma ini ya, karena agak sedikit berbeda dari rice cooker pada umumnya. Oke, baiklah, demikian video saya kali ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi ya. Saya tidak merekomendasikan untuk tidak memakai rice cooker ini, tetapi semua tergantung daripada pilihan kita masing-masing ya. Oke, demikian video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.